Saudaraku, hidup kita ini sedang dipenuhi dengan ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan pekerjaan, bahkan takut pada hidup ini mungkin tidak punya makna. Rasa takut yang inilah yang disebut Paul Tillich yang akan kita bahas sebagai kecemasan eksistensial. Dan jawabannya apa? Tillich menyebutnya dengan konsep yang indah, the courage to be, keberanian untuk ada. Di zaman modern, kita sering terjebak dalam krisis moral. Nilai lama runtuh, nilai baru belum jelas. Agama sering dipertanyakan, sains pun tak selalu memberi jawaban makna. Banyak orang merasa hampa, seolah-olah eksistensi manusia hanya angka dalam statistik ekonomi. Tillich berkata, masalah terbesar manusia bukan sekedar dosa, tapi rasa hampa dan putus asa yang membuat kita kehilangan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Apa artinya keberanian untuk ada? Bukan berarti kita tidak punya rasa takut, tapi kita berani mengakui ketakutan itu dan tetap memilih untuk hidup, untuk berjuang, dan untuk percaya bahwa hidup ini bermakna. Dan keberanian ini muncul dari kesadaran bahwa meski kita rapuh, kita tetap terima, kita tetap diterima. Tillich menyebutnya sebagai dihayati oleh yang ultim, yaitu Tuhan sebagai dasar keberadaan kita. Dengan kata lain teman-teman, keberanian untuk ada adalah keberanian untuk berkata, saya berharga meski saya gagal, saya diterima meski saya rapuh, saya punya makna meski dunia terlihat absurd. Dalam ranah moral dan politik, keberanian untuk ada berarti kita berani menentang ketidakadilan meski sendirian, berbicara jujur meski beresiko, menjalani hidup sesuai hati nurani, bukan hanya ikut arus mayoritas. Bagi Tillich, krisis modern bukan hanya soal kehilangan iman, tapi juga soal keberanian untuk bertahan di tengah arus ideologi, kapitalisme, dan kekuasaan yang sering menggilas martabat manusia. Keberanian untuk ada adalah sikap eksistensial dan juga moral politik. Kita memilih untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang tidak manusiawi. Mari kita merenungkan, apakah kita sungguh berani untuk menjadi diri sendiri, atau kita hanya hidup dalam bayangan orang lain? Apakah kita berani tetap jujur meski dunia menuntut kepalsuan? Apakah kita berani merawat iman meski zaman menawarkan nihilisme? Tillich mengingatkan, iman sejati bukan sekedar percaya pada doktrin, melainkan keberanian eksistensial untuk menerima diri, orang lain, dan Tuhan, bahkan di tengah ketakutan dan krisis moral. Paul Tillich memberi kita pesan sederhana tapi mendalam, saudara-saudaraku. Keberanian ini bukan berasal dari ego kita, tapi dari kesadaran bahwa kita diterima oleh yang ultim, oleh Tuhan sendiri. Jadi ketika krisis moral melanda dunia, ketika kebingungan melanda generasi muda, ketika politik membuat kita putus asa, Tillich mengajak kita untuk berani berkata, aku ada dan aku berani hidup. God bless you.